Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Ya, bagaimana Pagi, hari Miss. ini? Sehat? Sehat, Ya. Miss. Sehat, Cinta Miss. sejarah? Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, kita berdoa dulu ya untuk mengawali hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk belajar tentang perkembangan iman. Nah, kita ini dulu ya, menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Mikrofonnya. Nah, kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Jadi kita bisa melihat dari proklamasi, terus kita lihat siapa tuh? Kita punya tokoh. B.J. Habibie, Miss. Ya, Miss. Nah, betul sekali ya, Noel, pinter ya. Jadi ada aplikasi dan informasi. Ya, ya, jadi kalau dulu ya tidak bisa seperti sekarang ya. Sekarang kita bisa berkomunikasi dimanapun, kapanpun. Kalau dulu mungkin masih pakai surat, telegram, terus pakai handphone aja bisa dilempar gitu ya kalau dulu gitu ya. Oke, terus kita melihat juga teknologi arsitektur dan konstruksi. Nah, ini nanti ada teknologi cakar ayam. Nah, itu juga orang Indonesia gitu yang memikirkannya. Nah, selanjutnya, nah ini melalui perkembangan iptek gitu ya. Ini salah satu modal penting dalam membangun suatu negara. Hal ini telah disadari oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi. Jadi setelah proklamasi bukan akhir dari segalanya, tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Jadi pemerintah dan swasta berupaya mengembangkan iptek yang cocok bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dan sebagainya, juga ada punya juga barangkali mencipta. Nah, selanjutnya kita telah melalui perkembangan iptek yang terjadi di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Jadi nanti kalian akan membuat timeline sejarahnya. Pertanyaannya untuk kita. Milihnya. Ya. Saya mau jawab yang ketiga sih, Miss. Ya. Saya yang kedua, Miss. Boleh. Soal yang pertama ya, Miss. Oke. Berarti dari mana dulu, Miss? Nah, yang pertama dulu, bagaimana kita bersyukur atas sejarah perkembangan iptek. Boleh? Ahli editing. Dengan ada perkembangan iptek, kita jadi semakin dipermudah dalam mendapatkan informasi, dan kita nggak cuma bisa mendapatkan informasi tapi bisa yang menyebarkan informasi dari yang kita punya gitu. Iya, untuk menyebarkan yang positif ya. Ya, beri tepukan untuk Rafael. Sweet. Selanjutnya, akan Allah. Menurut saya cara kita memuliakan Allah dalam perkembangan iptek kan jadi di iptek itu sekarang yang jauh, yang dekat, yang jauh jadi dekat. Nah, jadi dengan itu kita tuh bisa menyebarkan kebenaran firman Tuhan gitu, Miss. Oke. Ya, yang Ya, kalau tadi sempat disinggung sama teman-teman juga, di dampak positifnya itu mendekatkan yang jauh. Nah, artinya misalnya kita punya saudara yang jauh dari kita bisa dikomunikasikan kan secara gampang. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang bahkan kita nggak tahu itu ada di
dunia secara luas, jadi kita bisa tahu sendiri informasinya dari iptek, dari internet, ya kan. Terus kalau negatif sekali ya, kita meskipun di rumah masing-masing, kita bisa bertemu secara online ya, itu wajib juga kita syukuri. Begitu, Willy? Setuju dengan jawaban teman-teman? Setuju, Miss. Ya, setuju. Bagi kalian ke dalam kelompok ya, ada yang dapat revolusi hijau, dapat teknologi transportasi kedirgantaraan, ada juga yang komunikasi, arsitektur. Nah, nanti silahkan dilihat di tim masing-masing ya untuk kelompoknya. Nanti kita akan buat sistem pertanian di negara-negara berkembang gitu ya. Revolusi hijau, maka diganti dengan pertanian modern. Bibit-bibitnya kalau dulu masih lokal gitu ya, nah ini sudah ada pakai benih-benih bibit unggul gitu ya, hasil rekayasa. Nah, revolusi hijau kita bersyukur ada metode pertanian gitu ya, yang tadi harapannya bisa memenuhi kebutuhan pangan, terutama setelah perang. Ingat setelah Perang Dunia, di situ terus lonjakan penduduk yang semakin pesat, dan mau tidak mau membutuhkan juga kebutuhan pangan. Ini kan kebutuhan yang sangat pokok yang diperlukan oleh manusia. Jadi terutama untuk pengembangan untuk serealia ya, makanan pokok. Kalau Indonesia kan makan nasi, bukan makan padi ya, keras ya. Tapi makan nasi, kalau belum makan nasi katanya belum makan. Meskipun ada daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya itu bukan nasi. Oke, jadi silahkan dampak positifnya juga. Nah, ini silahkan kalian sambil lihat halaman 216. Sudah ketemu di situ? Sudah ya? Nah, silahkan isi. Saya berikan waktu. Oke, ini nanti langsung nyambung di Microsoft Form. Dampak positif dan negatifnya revolusi hijau. Oh, kita ya sudah ada revolusi hijau, paling tidak ada usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, revolusi hijau di Indonesia, ini kalau dilihat dari timeline-nya, pada masa awal kemerdekaan, ini masih rintisan ya, Ichi Krasimo. Terus ada program padi sentra pada tahun 1959 sampai 62, ada BIMAS, Bimbingan Masyarakat, 1963 sampai 1965. Tapi di situ masih belum terlalu. Nah, yang kedua ini masa Orde. Kalau Orde Baru siapa yang kalian ingat? Orde Baru. Tokoh-tokoh. Jadi di sini masanya Soeharto ya. Di situ fokus sekali melaksanakan revolusi hijau dengan produksi pertanian, ada ekstensifikasi pertanian, intensifikasi pertanian. Jadi ada usaha untuk menambah areal itu ya, ekstensifikasi, intensifikasi tidak arealnya ditambah, tapi di situ sudah pakai panca usaha tani. Panca artinya? Panca artinya 5. Panca artinya 5, jadi ada 5 hal yang dilakukan. Pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, juga penggunaan bibit unggul. Itu panca usaha. Fokus dengan program pelita, pembangunan 5 tahun. Jadi masa Orde Baru, setiap masa itu ada pembangunan 5 tahun. Dimulai tahun 69 dan berakhir pada, jadi tiap periodenya itu 5 tahun. Jadi kita melaksanakan pelita sampai 6 kali. Dan bersyukurnya pada tahun 84 gitu ya, pada pelita 4, Indonesia mengalami swasembada beras. Wow, itu ya. Jadi kita bersyukur kita bisa mencukupi kebutuhan beras sendiri tahun 1984 dan dapat pengakuan dari FAO di bawah PBB ya.
food agricultural gitu ya, organization. Jadi kita bersyukur bisa mengalami swasembada beras. Nah, pada masa reformasi, wah ternyata dibentuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau Gema Hortina. Nah, ini seperti nama orang ya, menuju gerakan ketahanan hortikultura. Hortikultura ini lebih ke sayur-sayuran gitu ya. Terus di situ ya pada tahun 2000 pemerintah mengurangi dan menghapus biaya impor beras dan berdampak pada masuknya beras Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Di mana hal ini tingkat kesejahteraan petani juga semakin rendah gitu ya. Sampai sekarang kita masih impor. Oke. Nah, begitu si hijau. Jadi kira-kira apa yang membuat kita bersyukur kita boleh belajar revolusi hijau? Paling tidak kita pilih memenuhi kebutuhan. Apa, Miss? Ya, tadi apa yang bisa kita syukuri dari belajar revolusi hijau? Pendapatan petani bisa meningkat, Miss. Oke, nah itu sih lebih ke ya petani kadang-kadang masih menjadi korban, tapi paling tidak kita bersyukur ada upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Gitu. Ya, Miss. Ya. Nah, kemudian nanti silakan nanti ketemu dengan kelompoknya. Silakan kalian nanti memilih aplikasi yang disukai untuk pembuatan timeline. Jadi bisa digital ya untuk timelinenya. Terus nanti silakan masukkan dalam file. Nah, setelah itu silakan kalian juga menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam di situ. Kalian buat tabel dan silakan dijawab ya. Oke, tetap semangat. Tuhan memberkati.